kita kembali berkumpul di tempat ini, kita mau sama-sama beribadah, kita mau sama-sama memuji Tuhan, menaikkan nama Tuhan yang Maha Agung, amin? Kita tiada hentinya, kita setiap hari bersyukur kepada Tuhan, kita mengucapkan terima kasih, menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Maka dari itu saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara, di tempat ini kita tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan, amin? Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Bapa. Tiada hentinya kami mengucap syukur, membawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang berkumpul di tempat ini, di gereja-Mu Bapa, agar kami dapat bersama-sama dengan saudara seiman kami, memuji Engkau, memuliakan Engkau, merayakan kasih-Mu dan kebaikan-Mu yang teramat banyak dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Amin.
Kami mau selalu bersyukur Tuhan, Kau selalu ada untuk kami. Hari ini Bapa, kami akan melompat, kami akan memuji dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau Tuhan adalah sumber kekuatan kami, Kau Tuhan adalah hidup kami. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Yang siap katakan, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sebab Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Yesus Tuhan yang setia, memimpin setiap langkahku. Tak akan pernah ku gentar, berjalan bersama, jalan bersamamu. Yeah. Dengan Tuhan kita akan takut, amin. Ayo Rene, katakan. Yesus Tuhan yang setia, memimpin setiap langkahku. Tak akan pernah ku gentar, berjalan bersama, jalan bersama. Sebab Engkau membelaku, Kau Allah selamatkanku, kekuatanku, kemenanganku. Pada siapa ku akan takut, sebab ku tahu Engkau di pihakku. Kekuatanku, kemenanganku, hidupku kan aman dalam-Mu. Kau kalahkan semua lawanku, oh Yesusku. Oh Yesus. Jangan pernah takut menjalani tahun 2025 ini. Mari kita sambut tantangan yang dari Anda di dunia ini. Karena Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Sorakan haleluya. Sebab Engkau membelaku, Kau Allah selamatkanku. Sebab Engkau membelaku, Kau Allah. Oh, Kemon. kekuatanku, kemenanganku. Pada siapa ku akan takut, sebab ku tahu Engkau di pihakku. Kekuatanku, kemenanganku, Hidup kami. oh Yesus. Kaulah kekuatanku, Kaulah kemenanganku, hidupku aman dalam-Mu. Oh, 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 semua. Kaulah kekuatanku, Kaulah kemenanganku, hidupku aman dalam-Mu. Oh, 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 Lebih keras lagi katakan. Kaulah kekuatanku, Kaulah kemenanganku, hidupku aman dalam-Mu. Oh, 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 oh Yesusku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sebab Dia yang memberikan kita kemenangan, amin. Woo. Ayo Rene. Na 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 na. Semuanya katakan. Na 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 na
atas hidup yang diberikannya. Yes. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Oh, kedahsyatannya di hidupku. Angkat tanganmu. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku puji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, Panji kemenangan, ku menang. Na 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 na. Oh, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Semuanya angkat tanganmu. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Oh Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Panji sebelah kiri, katakan. Dan sebelah kanan, yang di atas. Semuanya ikutin gerakan saya. Semuanya.
duduk, kasih tos ke kanan kirinya, katakan kau adalah pemenang. Mari silakan duduk, kita akan saksikan breaking news. Selamat datang di ibadah GBI Citra Garden 2. Penekanan yang akan saya sampaikan hari ini yaitu kita akan ada ibadah keluarga tanggal 2 Februari 2025 di jam 7.30 dan jam 10 pagi. Ibadah akan dilakukan selama 1 jam dan akan dilanjutkan dengan fellowship bersama. Jadi jangan lupa Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini untuk ajak keluarga kita, dan kalau mungkin ada keluarganya yang jauh dan tidak bisa hadir, mungkin bisa pasangan suami istri, anak, orang tua, sepupu, kakak adik, ataupun juga bisa teman-teman dan tetangga yang kita sudah anggap sebagai keluarga. Jadi pastikan dicatat, dipasang remindernya di handphonenya masing-masing, dan kita bersama-sama beribadah di tempat ini, dan kita juga akan berfellowship. Berikutnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop yang telah diberikan atau melalui QR Code yang telah tersedia. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop persembahan ada di kotak-kotak persembahan kiri dan kanan yang dapat diambil. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu sungguh luar biasa Tuhan, kebaikan-Mu sangat besar Tuhan, nyata dalam kehidupan kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan, Engkau yang akan memberkati persembahan kami, agar dapat berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop, ke dalam kotak amplop di kiri kanan yang telah disediakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada hentinya Tuhan kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepadamu Bapa. Karena Engkau Bapa kami yang sangat baik. Engkau Bapa yang sangat mengerti isi hati kami. Karena Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkau sumber kekuatan dan pengharapan kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, izinkan kami Tuhan saat ini datang di hadapan-Mu, menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau labuhku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ya Tuhan, terima kasih kalau Engkau sungguh setia, Bapa. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau labuhku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih, terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, saat ini mari kita angkat sembah kita. Kita mau mengatakan, Tuhan terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang setia seperti Engkau. Di dalam setiap keberhasilan kami, kemenangan kami, Engkau selalu ada. Bahkan Tuhan, di setiap kegagalan, dalam kesesakan dan di dalam kelemahan kami, Engkau pun menyertai kami, Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh bersyukur, Bapa, karena kasih-Mu yang begitu indah, Tuhan. Anugerah-Mu begitu besar, Tuhan, dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih, kami bersyukur, Bapa, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang indah.
Kau Bapa kami. Kau Bapa kami yang sangat baik Tuhan. Mengenal kami, mengetahui isi hati kami lebih dari siapapun. Terima kasih. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Mari jemaat Tuhan saja katakan. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu Benar Tuhan, sedalam-dalamnya hati kami Engkau tahu. Di saat kami di dalam kesesakan Engkau pun tahu. Dan di dalam kemenangan pun Engkau Tuhan tahu. Dan kami bersyukur Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami dan tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah siang hari ini kami boleh mendengarkan pesan firman-Mu. Dan biarlah pesan firman-Mu ini boleh membuka cakrawala kami, boleh mengubah pola pikir dan paradigma kami, dan boleh mengubah mindset kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami dapat menjadi alat yang lebih lagi di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami duduk seperti seorang Maria yang duduk untuk mengambil bagian yang terbaik dari firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan seluruh jemaat di tempat ini akan diubahkan cara berpikirnya, gaya hidupnya, dan juga Tuhan kebiasaan-kebiasaannya, sehingga mereka mempunyai kebiasaan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat doa kami pada siang hari ini. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sehat dan salam bahagia. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah kebiasaan positif orang sukses. Dan judul khotbah yang saya buat pada hari ini juga, saya berikan judul 5 bola kehidupan. Saya terinspirasi oleh filosofi dari salah satu orang sukses dunia yang bernama Brian G. Dickson, Bapak Ibu. Siapa Brian G. Dickson ini? Dia adalah mantan CEO Coca-Cola, Bapak Ibu ya. Dan bahkan resolusi saya selalu mengacu kepada 5 bola kehidupan dari Brian G. Dickson ya. Saya selalu membuat resolusi tidak jauh-jauh dari 5 hal ini Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu penasaran dan ingin cepat mendengar seperti apa sih 5 bola kehidupan ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, suatu kali Brian G. Dickson ini diundang di dalam salah satu acara wisuda. Ya, di salah satu universitas ternama yang ada di Georgia Bapak Ibu.
Dan Bapak Ibu dalam pidatonya, Brian G. Dixon ini sangat menginspirasi seluruh orang yang hadir Bapak Ibu. Dia mengawali pidatonya di depan para wisudawan dan wisudawati yang akan terjun ke dunia kerja dengan kata-kata demikian. Dunia kerja seakan-akan seperti perlombaan. Korporasi melawan korporasi dan tiap-tiap individu ingin mencapai puncak karir di tempat kerjanya masing-masing. Tetapi Bapak Ibu dunia kerja beserta hiruk pikuknya tidak memberikan atau tidak menawarkan kehidupan kerja yang seimbang di dalamnya. Kemudian Dixon berkata, bayangkan hidupmu seperti seorang pemain akrobat dengan melemparkan 5 bola di udara. Bapak Ibu pernah lihat pemain akrobat yang melemparkan 5 bola di udara. Dan namailah masing-masing kepada bola kehidupan itu. Yang pertama Bapak Ibu bisa menamainya dengan pekerjaan. Dan yang kedua Bapak Ibu bisa menamainya dengan keluarga. Dan yang ketiga Bapak Ibu bisa menamainya dengan kesehatan. Dan yang keempat Bapak Ibu bisa menamainya dengan sahabat. Dan yang kelima Bapak Ibu bisa menamainya dengan spiritualitas. Bapak Ibu harus menjaga 5 bola kehidupan ini. Tidak boleh ada yang jatuh. Diusahakan terus di udara terus Bapak Ibu. Namun kalau sampai terpaksa harus ada yang jatuh. Bola manakah yang harus Bapak Ibu jatuhkan? Saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, pekerjaan, kesehatan, keluarga, sahabat, atau spiritualitas. Bapak Ibu harus jawab nih, sampai ada yang betul. Kalau enggak maju khotbahnya. Pulangnya makin siang. Coba Bapak Ibu jawab, ada yang jawab. Enggak apa-apa, salah. Apa yang dikorbankan? Apa yang harus dilepaskan? Apa? Friendship, bukan. Apa yang harus dikorbankan? Apa? Pekerjaan. Kenapa pekerjaan saya kasih warna bola merah? Warna merah Bapak Ibu ya. Coba karena Bapak Ibu lepaskan pekerjaan. Karena pekerjaan adalah bola karet. Ketika dia jatuh, dia akan memantul kembali dan kita bisa meraihnya lagi. Yang setuju katakan amin. Ya Bapak Ibu, saudara sekalian, demikian kata Dixon Bapak Ibu. Tidak demikian dengan keluarga, kesehatan, sahabat, dan spiritualitas. Apabila mereka jatuh, mereka akan berakibat sangat fatal. Karena mereka adalah bola kaca. Ya, keluarga, sahabat, kesehatan, dan spiritualitas itu adalah bola kaca. Jangan sampai pecah. Kalau pecah, rusak, ya, tidak mungkin kembali lagi. Bapak Ibu saudara sekalian, Dixon untuk mengajak kita untuk berpikir jernih dan bijak di dalam menjalani kehidupan secara berimbang. Namun Bapak Ibu pada kenyataannya, kebanyakan orang melakukan yang sebaliknya. Mereka lebih mementingkan pekerjaan yang adalah bola karet. Dengan mengorbankan keluarga, mengorbankan kesehatan, mengabaikan sahabat, bahkan dikhianati. Bapak Ibu saudara sekalian, kita menjadi workaholic, budak dari pekerjaan dan uang. Bapak Ibu saudara sekalian, bukan berarti pekerjaan dan uang itu enggak penting. Pekerjaan dan uang itu sangat penting, tetapi bukan berarti segala-galanya. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadikannya sebagai berhala dan dia menjadikan kita sebagai budak. Ingat Bapak Ibu, kehilangan pekerjaan dan uang kita masih bisa mencarinya lagi. Tetapi bagaimana kalau kita kehilangan keluarga? Keluarga kita hancur, anak-anak kita hancur. Sekaya apapun hidup kita itu akan percuma Bapak Ibu.
Bapak Ibu, demikian juga dengan kesehatan. Kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting dan vital. Jangan sampai kita mengorbankan kesehatan kita, hanya kita sibuk dalam bekerja, mencari uang sebanyak-banyaknya, untuk mencapai puncak karir setinggi-tingginya dengan kita lupa akan berolahraga, Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa artinya kita memiliki seluruh dunia kalau kita sakit-sakitan? Apa artinya kita punya uang yang banyak, tetapi kita nggak bisa makan, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, harus terus disonde, diinfus, hidup di dalam kursi roda. Dan itu hari-hari ini bukan orang tua, Bapak Ibu. Banyak anak-anak muda ginjalnya rusak. Ya Bapak Ibu, juga jantungnya masih muda-muda juga udah nggak berfungsi karena hidupnya tiap hari tidak jauh-jauh duduk, main game dan sebagainya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa artinya kita punya uang banyak? Nggak ada gunanya. Semua pengorbanan kita itu akan sia-sia. Maka sangatlah benar statement yang berkata demikian. Sewaktu muda, kita korbankan kesehatan demi untuk mencari uang. Sesudah tua, kita korbankan uang untuk memperoleh kesehatan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, pidato Brian G. Dixon ini dipublikasikan dan menginspirasi banyak orang-orang sukses dunia dan bahkan hidup saya, Bapak Ibu. Sukses menurut saya pribadi, di mana kita bisa mengatur kelima bola ini dengan seimbang, Bapak Ibu. Kita bisa membagi waktu kepada 5 bola ini dengan seimbang. Dan tinggal kita mengatur urutan prioritasnya saja, Bapak Ibu. Tetapi kita harus menjaga secara seimbang. Saya akan menjelaskan satu persatu, Bapak Ibu. 5 kebiasaan positif atau 5 bola kehidupan yang dibangun oleh orang-orang sukses, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, bola kaca pertama adalah spiritualitas atau hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah seharusnya menjadi prioritas utama. Karena orang yang memprioritaskan Tuhan atau menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya, maka segala aspek yang lain akan menjadi mudah. Mengapa segala aspek yang lain menjadi mudah, Bapak Ibu? Pertanyaannya, karena orang-orang yang memprioritaskan Tuhan atau yang mempunyai hubungan baik dengan Tuhan itu, Tuhan akan berkati ketika dia masih tidur. Wah, mana ayat firman Tuhannya? Bukankah Mazmur 127 ayat 1 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Karena Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara sekalian, Salomo sangat mengerti keluarga yang membangun rumah, pengawal yang mengawal kota, jikalau tidak melibatkan Tuhan, semuanya akan berakhir dengan kesia-siaan. Bapak Ibu, usaha dan jerih lelah kita, ya Bapak Ibu, usaha dan jerih lelah kita tidak akan menghasilkan apa-apa jika Tuhan tidak hadir dan bekerja. Oleh karena itu Bapak Ibu, Raja Salomo merupakan teladan bagaimana ia mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Suatu kali Bapak Ibu, Raja Salomo diberi kesempatan oleh Tuhan untuk meminta apa saja. Coba kalau Bapak Ibu dikasih Tuhan kesempatan, oh misalkan Joe, kamu mau minta apa? Aku minta kaya Tuhan, ya kan? Barangkali Anto tanyain sama Tuhan, ya kan? Tuhan, kamu minta apa? Saya minta kehormatan Tuhan. Supaya saya dipandang sederajat setingkat menteri barangkali. Kehormatan, pangkat. Tetapi Salomo tidak, Bapak Ibu. Dia minta hikmat Tuhan. Dan Tuhan sangat menghargai permintaannya. Tuhan memberikan kepada Salomo kekayaan. Tuhan memberikan kepada Salomo kehormatan. Dan Tuhan memberikan kepada Salomo
hikmat yang melimpah. Ya, Bapak Ibu, pengetahuan yang sesungguhnya adalah takut akan Tuhan, hikmat akan Tuhan. Itu yang terpenting. Kalau kita orang yang berhikmat, maka segala keputusan kita tepat dan benar dan tepat, cermat dan cermat. Bapak Ibu kayak cerdas tangkas. Ya, cerdas cermat, tepat dan cermat. Dan itu pasti nggak akan salah. Mau bisnis, mau apapun, kalau hikmat Tuhan ada pada kita, pasti kita sukses. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pertanyaannya bagaimana cara memprioritaskan Tuhan? Ya, cara memprioritaskan Tuhan, kalau Tuhan itu prioritas, begitu kita bangun pagi, kita ikut doa pagi. Ya, ikut perenungan firman Tuhan kurang lebih selama 45 menit. Bukankah firman Tuhan berkata, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Betul Bapak Ibu? Ketika kita memprioritaskan Tuhan, kita datang di hari Minggu ibadah. Karena Tuhan akan mengangkat kita di dalam Yeremia 59. Tuhan akan mengangkat kita gunung-gunung. Tuhan akan memberkati apapun ketika kita menguduskan hari Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, terus apalagi Bapak Ibu libatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Sehingga keputusan yang kita ambil tidak akan pernah salah. Jangan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Bapak Ibu kurang lebih 13 tahun yang lalu Bapak Ibu. Saya berencana untuk membangun beberapa tempat futsal di Karawaci dan juga lapangan badminton Bapak Ibu. Kebetulan teman adik ipar saya, dia sudah berusaha lapangan futsal di Pantai Mutiara. Dan dia berencana tutup karena harga sewanya naik. Dan Bapak Ibu saya putuskan, oke kita bangun di Karawaci. Saya udah gambar denanya, saya udah hitung RAB-nya Bapak Ibu saudara sekalian. Dan suatu kali kami meeting di Karawaci, ya kami meeting berempat saya, calon partner saya, adik ipar, bersama dengan kontraktornya Bapak Ibu. Saya berikan uang 300.000, tolong belikan kami makanan berempat. Karena dia kan bawa timnya, nanti kok ini semuanya yang jaga di sini. Semuanya sudah siap pokoknya. Ada satu alat olahraga kita mungkin mau bangun tempat futsal 3. Kita harus beli tinggal 1 lagi. Bapak Ibu saudara sekalian, saya kasih 300.000. Saya kaget Bapak Ibu. Uang itu enggak kembali. Lebih, enggak tahu. Pasti lebih, kurang. Pasti enggak. Dan tidak dikembalikan. Saya udah enggak damai sejahtera. Karena firman Tuhan mengingatkan saya, setialah perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Dan yang kedua Bapak Ibu, ini bukan satu kebetulan ketika kita selalu melibatkan Tuhan. Bapak Ibu pada beberapa lama kemudian saya lagi mau kunjungan ke rumah sakit Kidar, karena dekat rumah sakit Kidar di Karawaci, karena dia ada lapangan futsal. Saya satu mobil dengan partner saya, juga dengan kontraktornya bersama dengan supir. Di tengah jalan ditelepon, Pak kok saya dilaporkan polisi. Saya kaget Bapak Ibu. Ya itu kebetulan pas satu mobil, bukan kebetulan ya. Satu mobil Bapak Ibu. Dan saya pulang, dilaporkan kenapa? Karena dia sebelah lapangan futsal yang akan saya bangun lapangan futsal itu kosong. Jadi dibongkar. Barangkali dia mau mencari kabel-kabel, barangkali dia mau mencari besi-besi tua. Saya nggak tahu. Nggak lama kemudian Bapak Ibu saya batalkan. Dan Tuhan menggantikan dengan bisnis yang lain Bapak Ibu. Yang bulan depan berusia 12 tahun. Nanti saya ceritakan Bapak Ibu. Ya, kurang lebih Tuhan menggantikannya dengan bisnis sport masa 12 tahun yang lalu. Bulan Maret ini tanggal 23 ulang tahun yang ke-12. Bapak Ibu, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepekaan kepada kita. Bola kaca yang kedua Bapak Ibu, yaitu keluarga. Ya, ayat firman Tuhannya di dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan 5. Tetapi saya bacakan kepada Bapak Ibu yang Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Bapak Ibu, keluarga adalah pemberian Tuhan yang paling berharga. Namun keluarga yang kuat itu tidak terjadi dengan sendirinya Bapak Ibu. Keluarga yang kuat itu harus diusahakan oleh masing-masing pasangan dan seluruh anggota keluarga itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, luangkan waktumu sesibuk apapun.
ketika kita sudah berkeluarga, ya luangkan waktumu sesibuk apapun. Dan hendaknya Bapak Ibu keluarga yang baik, makan yang setiap mungkin seminggu, barangkali kalau kita tidak bisa setiap hari 2 atau 3 hari dalam seminggu. Bisa makan siang di Sabtu atau Minggu, kalau kami biasa Jumat, Sabtu, Minggu, dan bahkan kami ketika mana anak kami masih kecil, kami bisa makan setiap malam bersama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, karena di saat sanalah kita bisa bertukar pikiran, kita bisa memberikan nilai-nilai, kita bisa memberikan, saya sering suka mendiskusikan masalah-masalah hidup saya juga, pekerjaan saya kepada anak saya. Kenapa orang Yahudi itu pintar-pintar Bapak Ibu? Karena dia dari kecil anaknya sudah dipelajarin studi kasus. Saya misalkan punya kasus begini, saya tanya sama anak saya yang pertama, anak saya yang kedua bagaimana, oh dunia lagi begini, gimana kamu tahu enggak? Oh yang anak saya nomor 2 sangat luar biasa pengetahuannya. Yang pertama juga sama, dia apa aja juga dia ingat. Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, tunjukkanlah Bapak Ibu kasih sayang dan perhatian kepada keluarga. Saya ketika anak saya lulus SD, saya waktu itu teringat Pak Markus dan terinspirasi. Ajak anaknya pergi ke luar negeri ketika itu Giovanna. Saya ikutin, bagus juga ya, saya pergi berdua, anak saya naik, Bapak Ibu naik halilintar, Bapak naik halilintar. Saya takut, ikut. Ya pokoknya hari itu harinya dia. Lihat mobil Papa, oke. Papa beli beceng yang oke. Pokoknya hari ini hari khusus untuk kamu. Dan anak saya yang perempuan SMP Bapak Ibu. Ya, dan kami selalu mengatur libur bersama keluarga. Ya, walaupun sekarang sudah terpisah, satu ada di Singapura, satu ada di Malaysia, dan satu di Jakarta, kami tetap akan berusaha untuk mengatur waktunya. Bapak Ibu, bagi kami keluarga adalah sesuatu yang sangat penting. Ketika mereka menghadapi masalah, menghadapi problem, kita tunjukkan empati. Ya, anak perempuan saya, Papa, Mama susah belajarnya, aktuaria Mama susah. Wah kemarin maaf ya bukan kita dapat nilainya luar biasa. Bahkan ketika dia susah-susah perfect hasilnya Bapak Ibu. Tetapi namanya anak perempuan karakternya seperti ini. Ya Bapak Ibu, mudahkah pertanyaannya untuk membangun keluarga yang kuat dan mendidik anak-anak kita seperti anak panah di tangan pahlawan? Ternyata enggak mudah Bapak Ibu. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat kisah di dalam Alkitab seorang imam besar yang bernama Eli. Dia adalah orang yang gagal dalam mendidik anak-anaknya. Bapak Ibu, Eli adalah seorang imam besar yang berhasil menjadikan Samuel sebagai pelayan Tuhan yang sukses. Sebetulnya Bapak Ibu, jabatan Imam Eli adalah jabatan seumur hidup. Dan jabatan yang harusnya diwariskan kepada anak-anaknya. Namun jabatan ini dia ambil atau dibatalkan oleh Tuhan. Karena Imam Eli gagal mendidik kedua anaknya. Yakni Hofni dan Pinehas. Harusnya mereka adalah menjadi penerusnya Imam Eli Bapak Ibu. Hofni dan Pinehas hanya ditegur lewat mulut dan tidak diberikan sanksi ketika berbuat dosa. Dosa apa yang diperbuat oleh Hofni dan Pinehas? Dia suka mencuri persembahan umatnya, mencuri persembahan umat untuk Tuhan. Dicuri persembahannya Tuhan oleh mereka. Daging yang apa semuanya dicuri Bapak Ibu. Dan dia juga suka berbuat cabul dengan perempuan-perempuan pelayan yang ada di kemah pertemuan atau tempat ibadah Bapak Ibu. Akibatnya Bapak Ibu, Eli harus menanggung Bapak Ibu dosa anak-anaknya ini. Kehilangan jabatan imam besar dan 2 anaknya mati terbunuh. Kalau Bapak Ibu lanjut baca kisahnya, salah satu karena Imam Eli makanya tabut perjanjian Tuhan pun dirampas oleh bangsa Filistin. Bapak Ibu dalam kisah Imam Eli dan kedua anaknya kita dapat memetik pelajaran dalam mendidik anak-anak kita. Tegurlah Bapak Ibu. Anakmu dengan tegas bila melakukan kesalahan. Berikan konsekuensi. Bila tetap melanggar Bapak Ibu, berikan sanksi. Enggak perlu takut Bapak Ibu memberikan anak didikan yang keras. Jika memang itu dibutuhkan. Tetapi setelah kita memberikan didikan yang keras, peluk kepada dia, katakan, Papa Mama sayang kepadamu.
Tetapi untuk sebuah kesalahan yang diulang-ulang, kita harus berani memberikan sanksi, memberikan hukuman atau punishment Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan sampai sukses kita dalam karir. Imam Eli adalah seorang yang sukses karena dipilih Tuhan. Tetapi gagal dalam mendidik anak-anaknya. Bapak Ibu, hal ini bukan hanya terjadi kepada Imam Eli. Tetapi juga Raja Daud. Raja yang paling sukses sepanjang sejarah Israel. Raja Daud Bapak Ibu. Anaknya yang bernama Adonia diperkosa oleh Amnon. Satu bapak lain emak Bapak Ibu. Dan karena dendam melihat adiknya diperkosa, Absalom membunuhnya. Bahkan Absalom memberontak terhadap Daud dan bahkan ingin menggodek papanya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Raja Daud adalah orang yang sukses. Tetapi dia gagal dalam mendidik anak-anaknya. Dan Alkitab juga mencatat Nabi Samuel. Orang yang sukses dididik Imam Eli, tapi dia lihat imamnya gagal, dia juga gagal dalam mendidik anak. Anak-anak Samuel juga tidak jujur, tidak berintegritas Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, Imam Eli, Raja Daud dan Nabi Samuel. Bukankah Tuhan menentukan kita orang tua laki-laki sebagai imam, raja dan nabi? Betul? Bapak Ibu kan sering dikatakan kita adalah imam dan raja dan nabinya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya yang terjadi kepada mereka tidak terjadi kepada kita. Ajarilah anak-anakmu untuk berjalan di jalan yang seharusnya. Dan sampai mereka tua nanti, mereka tidak akan menyimpang dari jalannya. Atau daripadanya. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 22 ayat 6. Dan Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, suatu kali kita bisa mendengar, tidak ada sukacita yang lebih besar ketika mendengar anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Kita sukses ya Bapak Ibu, sukses jadi orang tua, kita sukses juga di dalam keluarga, kita sukses juga di dalam Tuhan Bapak Ibu. Jangan biarkan anak-anakmu Bapak Ibu terkena pergaulan bebas, ya kan? Terus Bapak Ibu narkoba, suka judi, mabuk-mabukan, nggak tamat sekolah, nggak tamat kuliah, terlibat kejahatan, yang nggak berguna, kurang ajar, ngelawan orang tua, miskin akhlak. Ya karena kita lupa investasi waktu untuk anak-anak kita sejak daripada dini. Mendidik kepada mereka. Sebanyak apapun Bapak Ibu. Uangmu, sesukses apapun bisnismu, maka semuanya itu akan sia-sia. Bapak Ibu ada sebuah kisah nyata. Ada seorang anak yang terkena narkoba nggak bisa sembuh. Tapi karena uangnya bapaknya banyak Bapak Ibu. Terus dikasih narkoba sampai akhirnya dia mati. Ini sebuah kisah nyata Bapak. Bapak Ibu sudah nggak ada harapan, sudah nggak bisa berubah, percuma. Bapak. Sekaya apapun kekayaan kita bisa dihabiskan oleh anak kita dalam sekejap di meja judi juga Bapak Ibu. Kalau hal itu terjadi maka Bapak Ibu kita bukan termasuk orang yang sukses. Bola kaca yang ketiga Bapak Ibu adalah kesehatan, ya itu bola kaca yang kedua. Bola kaca ketiga kesehatan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus Bapak Ibu. Karena kita tahu tubuh kita adalah bait Roh Kudus, maka kita harus menjaga tubuh kita tetap sehat. Dengan menjaga tubuh kita tetap sehat, sebenarnya kita sudah melakukan penghormatan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, hindari kebiasaan buruk Bapak Ibu. Seperti banyak begadang, merokok Bapak Ibu ya, minum kopi berlebihan atau mungkin minum bir berlebihan, alkohol secara berlebihan, dan gaya hidup tidak sehat lainnya. Makan makanan junk food dan sebagainya Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu termasuk orang yang jenis mana? Yang suka merawat tubuh dan menjaga tubuh, atau Bapak Ibu seperlunya aja menjaga tubuh, atau malah acuh tak acuh dalam menjaga tubuh Bapak Ibu.
Saya nggak tahu Bapak Ibu termasuk jenis yang mana Bapak Ibu ya. Bapak Ibu termasuk jenis yang mana Bapak Ibu ya. Tapi saya berikan ilustrasi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pernah meminjamkan barang Bapak Ibu kepada orang lain? Saya rasa semua daripada kita pernah Bapak Ibu ya. Apa perasaan kita jika barang kita dikembalikan, barang kita itu dalam kondisi yang tetap sama, bahkan terawat dengan baik. Tentunya kita akan merasa senang dan bahagia. Berbeda halnya jika Bapak Ibu barang kita dikembalikan dalam kondisi rusak dan tidak terawat. Kita tentunya merasa sedih dan kecewa. Betul Bapak Ibu? Kita tentunya merasa sedih dan kecewa. Bapak Ibu saudara sekalian, apalagi kalau kita tahu barang kita cuma hanya dipergunakan secara asal-asalan atau sembarangan. Sebagai pemilik barang tersebut atau apalagi itu barang kesayangan mobil misalkan Bapak Ibu. Tabrak sana, tabrak sini kita tentunya akan merasa sangat marah. Karena mobil kita tidak dipergunakan secara bertanggung jawab. Bapak Ibu saudara sekalian, sama seperti kita akan marah jika barang milik kita rusak. Demikian juga dengan Tuhan akan marah jikalau tubuh kita tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Bapak Ibu, kesehatan adalah sesuatu yang sangat vital. Ya, sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai kita mengorbankan kesehatan kita demi untuk mencari uang sebanyak-banyaknya dan mencari karir setinggi-tingginya hingga kita lupa waktu untuk berolahraga, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, Bapak Ibu, uang yang kita cari dengan cara mati-matian, ya, tidak akan pernah mengenal, yang tidak pernah mengenal waktu itu akan kita gunakan untuk mengobati sakit parah kita. Ya, akan kita obatin untuk yang kita cari, akhirnya juga kita habiskan untuk mengobati sakit parah kita, Bapak Ibu. Bola kaca yang keempat, Bapak Ibu ya. Secara cepat, karena ini ada 5 Bapak Ibu persahabatan. Ayat firman Tuhannya Amsal 17 ayat 17. Bapak Ibu, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bapak Ibu masih ingat persahabatan antara Daud dan Yonatan? Ya, persahabatan mereka ini sangat melegenda Bapak Ibu. Karena itu berbicara tentang kesetiaan dan kasih di antara sahabat. Dan itu sangat menginspirasi banyak orang Bapak Ibu tentunya ketika kita baca. Karena Bapak Ibu, Yonatan mengasihi Daud itu seperti jiwanya sendiri Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, Yonatan menjaga persahabatannya sampai seumur hidupnya. Bahkan di masa-masa sulit Daud, Yonatan selalu berdoa untuk Daud. Dan Daud juga luar biasa Bapak Ibu. Anaknya yang cacat yang bernama Mephiboset, umur 5 tahun Daud bilang cari anak itu sampai ketemu. Karena dia adalah anak Yonatan yang tersisa. Dan dia diajak ke Daud untuk makan sehidangan. Sebegitunya persahabatan mereka Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu. Ya, dalam persahabatan harus ada kasih, kesetiaan, kebersamaan. Ya Bapak Ibu, kepercayaan, kejujuran, kepedulian. Ya, pengertian, enggak ada kesombongan, mau memaafkan kesalahan dan tidak menyimpan dendam dan selalu memberikan semangat dan motivasi. Jangan persahabatan hitung-hitungan Bapak Ibu. Dikit-dikit bagi 2, ya kan? Dikit-dikit bagi rata. Ya itu sebetulnya ya persahabatan. Tapi ya persahabatan yang sejati juga, ya kan? Ya sejati juga karena ya bagi 2 untuk banyak orang gitu Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu, sahabat sejati selalu ada di saat seluruh dunia meninggalkanmu. Sahabat sejati selalu ada untuk menghiburmu ketika seluruh dunia menolakmu. Dan tidak pernah meminta kita untuk bertindak seperti malaikat. Tetapi dialah menjadi malaikat dalam hidupmu. Bapak Ibu saudara sekalian, luangkan waktumu untuk sahabatmu. Terutama kita yang sudah di atas umur 50 tahun ke atas ya Bapak Ibu. Luangkan waktumu untuk para sahabatmu. Betul. Bapak Ibu, ya jagalah hubungan baik dengan para sahabatmu karena dialah nanti teman masa tuamu. Bapak Ibu, kemarin saya lihat satu soto metro yang ada di Tanjung Duren itu. Saya lihat dia pergi bersama teman-temannya naik bis semua. Oh happy sekali gitu. Bu sering jalan-jalan.
ya Pak berjalan bersama teman-teman masa tua. Saya kemarin lihat Joe juga pergi bersama dengan sahabat-sahabat komselnya, ya kan. Wah, saya liking terus itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Anto juga, itulah sahabat. Jadikan sahabat itu sampai sahabat masa tua seperti Daud dan Jonathan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bapak Ibu dengan menjaga tali persahabatan dengan saling mengirimkan WA. Saling mengirimkan WA satu dengan yang lain, kirimkan WA berita-berita yang positif, berita firman Tuhan yang membangun, hal-hal yang lucu dan sebagainya. Tetapi jangan didiamkan Bapak Ibu. Soalnya kalau didiamkan, saya punya grup Bapak Ibu, 100 teman kuliah. Saya kalau nggak ada reaksi, dipikir sudah mati Bapak Ibu, saudara sekalian. Oleh karena itu balas, kasih like. Saya belajar dari Bu Agustina. Loh, saya katakan, saya lihat Ibu Gembala saya perhatikan. Selalu dia membalas. Tidak pernah mau kasih tangan, kayak ketawa, kayak apa, tetapi dia selalu balas. Oh, saya belajar. Saya harus kayak Ibu Gembala saya. Ya karena dia gembala saya harus ikutin Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu. Saya perhatikan, ini selalu membalas, selalu merespon. Tidak semua digratisin. Coba Bapak Ibu kalau digratisin ketika ngirim itu, kesal juga Bapak Ibu. Ini sahabat apa bukan, ya kan? Apa teman biasa? Kalau teman biasa sih nggak usah heran, tapi ini sahabat Bapak Ibu ya. Saudara sekalian, dan Bapak Ibu jangan biarkan perselisihan kecil ya mengganggu persahabatan kita atau merusak persahabatan kita. Dan sahabat janganlah kita meminjam uang. Kalau bisa sahabat pun jangan berbisnis bersama. Ya, karena uang Tuhan selalu berkata, jangankan sahabat, Tuhan aja dikhianatin Bapak Ibu ya. Ya, Tuhan aja dikhianati. Itu dicolong Bapak Ibu, anaknya Hobni itu ya. Dicolong itu persembahan untuk Tuhan, dicolong. Tuhan aja bisa dikhianatin. Maaf Bapak Ibu, tetapi kita di sini nggak ada. Di luar sana ada, tetapi harusnya di sini nggak ada ya. Amin. Beri tepuk tangan buat kita semua ya. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kadang-kadang kesuksesan itu nggak tergantung dari apa yang kita ketahui, tetapi tergantung dari siapa yang kita kenal. Ya Bapak Ibu kenal Tuhan Yesus pasti diangkat tinggi. Ya tergantung dari siapa yang kita kenal Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, oleh karena itu orang-orang sukses selalu membangun jaringan. Orang-orang sukses selalu membuka pergaulan seluas-luasnya. Orang-orang sukses selalu sahabatnya ada di kanan kiri. Banyak Bapak Ibu. Wah ketika mau dia lihat, ini ingat nih tentang sahabat saya. Bapak Ibu membangun jaringan yang kuat. Bukan hanya untuk karir Bapak Ibu. Tetapi juga untuk saling mendukung dalam kehidupan. Persahabatan yang sehat adalah salah satu sumber dukungan dalam hidup. Ya Bapak Ibu kalau kita ketemu sahabat kita ketawa ketiwi Bapak Ibu. Kan bukannya kita bahagia umur kita panjang kan. Ya kan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mau sakit gak jadi Bapak Ibu. Karena kita punya sahabat-sahabat yang menggembirakan lucu. Ya bisa ngajak kita ketawa ketiwi. Bisa kadang dia ngelawak. Ya kan dia bisa ini Bapak Ibu. Kita gak jadi sakit Bapak Ibu. Karena punya sahabat-sahabat yang menyenangkan. Punya komunitas badminton, di sini sekarang ada komunitas badminton tiap minggu, ada komunitas nongki, ada komunitas apalah, ya komunitas jalan-jalan bareng atau apa. Bapak Ibu buatlah sahabat, terutama tadi saya katakan umur 55 ke atas atau 50 tahun ke atas ya. Supaya di masa pensiun kita nggak cepat pikun, ditanyai orang, karena nggak punya teman Bapak Ibu, ya. Pak Markus bilang teman harus ada 70, Tuhan Yesus saja 70. Kita harus kalau bisa ngelebihin Tuhan Yesus banyak. 500 ditingkatkan sampai itu. Kita juga harus banyak Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti kita di masa tua nggak punya teman. Termenung, diem, nanti cepat pikun. Kena Alzheimer. Oke, mulai sekarang kalau belum ada sahabat, cari sahabat. Yang ketiga, yang terakhir, bola kelima adalah bola karet ya Bapak Ibu pekerjaan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, Paulus menasihatin kepada orang-orang Kristen supaya bekerja dengan sepenuh hati. Bekerja dengan semangat, jangan malas-malasan. Bekerja dengan smart, kreatif dan inovatif. Ya Bapak Ibu, terus kita nge-upgrade diri. Zaman teknologi, jangan kita cuma hanya bisanya zaman jadul-jadul terus. Kita harus mengupgrade diri kita harus mau belajar
supaya kita dapat di dalam pekerjaan kita juga meningkat, hasilnya meningkat. Kalau kita kerjanya bisanya cuma satu, terus ya kita kembangkan. Tuhan kan memberikan kepada kita perumpamaan talenta. Kembangkan dari 2 jadi 4, 5 jadi 10. Jangan cuma dari Adam R sampai Adam Jordan sampai Adam Malik selesai. Gitu terus bisanya cuma begitu aja. Nggak mau maju. Komputer nggak bisa, apa nggak bisa, tanyain apa nggak bisa ya. Dan maju Bapak Ibu. Terus kita menyalahkan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau kita kerjanya smart, kreatif, inovatif, tentunya usaha kita bisa maju dan berkembang, karir kita bisa cepat naik. Ketika karir kita cepat naik, kebutuhan keluarga kita juga otomatis pasti akan tercukupi. Betul Bapak Ibu? Ketika kebutuhan keluarga kita akan tercukupi, keluarga akan tenang, keluarga akan semuanya baik-baik saja dan bahkan kita dapat menjadi teladan bagi anak-anak kita. Oh papa mamaku hebat, seorang pekerja keras, seorang yang cerdas, orang yang samat walaupun dunia berkata susah, papa mamaku tetap bisa eksis. Papa mamaku tetap bisa survive di tengah-tengah kesulitan bisnis yang ada, di tengah-tengah orang lain pabrik ini tutup, pabrik itu tutup, orang tuaku bisa tetap eksis ya Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu memang pekerjaan itu penting, tetapi kita tidak boleh menjadikannya berhala. Pekerjaan adalah sarana kita untuk memenuhi kebutuhan, tetapi bukan tujuan hidup kita. Kalau kita kehilangan pekerjaan, kita bisa masih mencari pekerjaan lain. Tetapi kalau kita kehilangan keluarga, kita kehilangan kesehatan, kita kehilangan sahabat, di mana kita bisa mencarinya lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, di awal saya merintis usaha, anak-anak saya masih kecil, Vincent, Grayson, dan Graciela. Dalam seminggu saya bisa 2 hari atau 3 hari tinggal di Bandung Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu saya masih melihat istri saya masih teringat, saya tinggal di Blok B, istri saya tuh naik sepeda, belum punya mobil Bapak Ibu. Belakang gendongannya, dia naik sepeda antar anak saya. Aduh Bapak Ibu, saya miris juga sebagai orang tua, tapi saya harus berjuang. Bagaimana 2-3 hari saya harus di Bandung Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu saya mulai merekrut orang di Bandung yang pertama. Dan saya punya target 2 tahun, harus berhasil. Dan betul Bapak Ibu, 2 tahun kemudian saya sudah enggak terlalu seminggu 2-3 hari, saya sudah mulai bisa tinggalkan. Dan bahkan sampai hari ini Bapak Ibu, saya bisa ke Bandung cuma hanya dalam 2 minggu sekali Bapak Ibu. Dan bahkan itu cuma hanya setor wajah gitu. Saya cuma setor wajah bahwa saya itu masih ada gitu. Supaya dia masih ingat saya bosnya gitu. Ya kan, masih ada, setiap 2 minggu sekali saya datang. Selalu konsisten, tapi saya banyak kunjungan ke pabrik. Ya, saya ingat itu Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, itu Bapak Ibu. Sama juga Bapak Ibu. Ketika saya mau membuka usaha sport massage, istri saya mengingatkan saya, nanti nggak ada waktu buat keluarga. Ya, nggak ada waktu buat keluarga. Tetapi Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Ya kan, saya mengambil orang kepercayaan untuk memegang di sana Bapak Ibu. Dan semuanya running well itu. Tetap ada waktu untuk keluarga, tetap ada waktu untuk olahraga, tetap ada waktu untuk melayani Tuhan, tetap ada waktu Bapak Ibu untuk menjaga pergi bersama sahabat-sahabat, ada Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, istri saya apa yang dikhawatirkan? Enggak Bapak Ibu. Karena Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Bapak Ibu, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Pertanyaannya, yang perlu kita renungkan Bapak Ibu, apakah kita selama ini sudah menjalani kehidupan yang seimbang? Ataukah Bapak Ibu baru pertama kali mendengar tentang 5 bola kehidupan ini yang harus Bapak Ibu upayakan? Bapak Ibu, bagi saya sukses itu adalah ketika kita dapat menjaga 5 bola di udara ini tanpa diusahakan tanpa terjatuh. Kita harus menjaga kehidupan yang seimbang Bapak Ibu. Life and work. Ya, di dalam life itu ada 4 Bapak Ibu. Dan work ada 1. Di mana kita jaga kehidupan yang seimbang Bapak Ibu. Jagalah bola-bola itu tetap ada di udara. Dan jangan biarkan ada yang terjatuh atau pecah. Maka dunia akan mengakui bahwa engkau adalah orang yang sukses. Sukses menurut saya berbeda dengan menurut Kok Kris, berbeda dengan menurut Kok Dani. Sukses masing-masing orang Tuhan kasihkan yang berbeda. Seperti talenta. Tuhan kasih kepada kita 1, 2, dan 5. Sukses. Tetapi ketika engkau bisa menjaga kesuksesan, menjaga semuanya ini Bapak Ibu,
maka engkau adalah orang yang sukses. Tetapi jika 4 hal ini Bapak Ibu, ya 4 hal ini bola kaca ini tetap harus jaga. Dan kalau Bapak Ibu boleh lepaskan adalah bola karet. Tetapi jangan gegabah di situasi sekarang. Gegabah bola karet lepaskan, situasinya nggak mudah. Wah ini koroi, lepaskan bola karet, aku nggak ada waktu. Jangan sekarang, minta dan berdoa kepada Tuhan. Ya, ingatlah, sukses itu adalah hidup yang seimbang. Ingatlah, hidup yang seimbang itu adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Kita bisa mencari Tuhan, kita bisa menjaga tubuh kita sebagai bait Roh Kudus, kita bisa menjaga persahabatan kita seperti Daud dan Yonatan, dan kita bisa menjaga kesehatan kita dengan baik, dengan tetap berolahraga. Bapak Ibu, saya katakan, walaupun saya mengatakan saya tetap memprioritaskan Tuhan, saya juga bisa menyelesaikan satu persatu. Tinggal saya rubah. Ketika waktu itu saya kuliah S2, saya menyelesaikannya dengan tamat. Tetapi waktu saya untuk olahraga, saya tinggal sedikit. Sekarang ketika saya sudah selesai master saya mengatur waktunya untuk olahraga dan yang lain-lainnya. Secara seimbang. Aturlah secara seimbang. Dengan bijak dan minta hikmat dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekalian, firman Tuhan telah selesai diberitakan. Bapak Ibu, apakah selama ini Bapak Ibu menjaga hubungan dengan Tuhan dengan baik? Apakah selama ini Bapak Ibu telah memprioritaskan Tuhan? Tahun 2025 ini baru berjalan kurang lebih tidak jauh dari 19 hari Bapak Ibu. Dan saat ini belum terlambat untuk kita berkomitmen untuk memprioritaskan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin memprioritaskan Tuhan di dalam hidupmu dengan beribadah, dengan mengawali doa pagi, dengan terus membaca firman Tuhan dan terus melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Berdoalah dan taruhlah tanganmu kirimu di dada. Tuhan, aku mau. Tahun ini aku memprioritaskan Engkau. Karena aku tahu kunci sukses adalah di tanganmu Tuhan. Karena firman-Mu berkata, Engkau memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu, ketika engkau terlalu sibuk dengan pekerjaanmu sehingga engkau lupa akan keluargamu, lupa membagi waktu kepada anak-anakmu, dan engkau membiarkan berjalannya waktu dengan begitu saja tanpa engkau berusaha untuk investasi waktu buat anak-anakmu. Saat ini juga belum terlambat Bapak Ibu. Engkau masih bisa memperbaikinya. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali untuk memulainya. Mulailah kita investasikan waktu buat anak-anak kita. Selama kita masih ada kesempatan, selama kita masih bisa memberikan warisan-warisan nilai-nilai abadi, saat ini belum terlambat. Dan kalau Bapak Ibu juga orangnya yang saat ini terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu banyak di luar, taruhlah tangan kirimu juga di dada. Dan Bapak Ibu saudara sekalian,
kalau selama ini kita juga males-malesan dalam berolahraga, kita juga hidup tidak berhikmat, kita juga makan sembarangan, tidak pernah berolahraga, apapun makan hajar terus Bapak Ibu mulailah perhatikan kesehatan. Karena sukses juga dibangun dari kebiasaan. Kebiasaan berolahraga, kebiasaan untuk berpola makan yang sehat, kebiasaan untuk menjaga kualitas tidur. Kalau Bapak Ibu itu orangnya dan selama ini Bapak Ibu mempunyai kesulitan untuk tidur, Bapak Ibu bisa berdoa minta pertolongan Tuhan. Taruhlah tangan kirimu di dada juga. Dan Bapak Ibu, kalau selama ini engkau nggak mempunyai sahabat, mulailah membangun engkau mempunyai sahabat. Sehingga di masa-masa tua kita nanti, kita punya sahabat-sahabat yang bisa menggairahkan hidup kita dan membuat umur kita menjadi panjang. Kita harus menjaga terus Bapak Ibu. Dan biarlah Bapak Ibu kita menjadi sahabat-sahabat yang baik. Kita menjadi sahabat-sahabat sejati seperti persahabatan Daud dan Goliat. Kalau Bapak Ibu belum punya sahabat, taruhlah tangan kirimu juga di dada. Dan Bapak Ibu kalau engkau masalah pekerjaan, saat ini karena faktor pekerjaan, engkau tidak punya untuk menjaga keempat bola kaca ini. Juga taruhlah tangan kirimu di dada. Tuhan, aku mau menjaga pola hidup yang seimbang. Tuhan, aku mau hidupku seimbang, hidupku menjadi orang-orang yang sukses yang bisa membagi waktu. Tuhan, berikan aku hikmat, Tuhan berikan aku jalan keluar sehingga aku dapat melakukannya dengan baik. Aku bukan hanya mau mendengar firman-Mu, aku bukan hanya menjadi pendengar Bapak. Tetapi aku mau menjadi orang-orang yang mempunyai history maker. Menjadi history maker Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong aku Tuhan. Bantu aku. Berikan hikmat kepadaku. Sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan kami menjadi pelaku firman Allah. Sehingga Tuhan kami boleh memperhatikan 5 pola kehidupan ini. Dan kami menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses. Terpuji nama-Mu, demi nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Sudah tetap berdiri. Terima kasih Brother Roy yang sudah menyampaikan pesan Tuhan pagi dan siang hari ini. Ada satu hal sebelum kita akhiri ibadah kita. Tadi sebenarnya sudah disampaikan, saya mau menekankan kembali tanggal 2 Februari ibadah jam 7.30 dan jam 10 adalah ibadah keluarga. Dan di dalam ibadah keluarga itu Bapak Ibu bisa membawa suami, istri, anak-anak, dan anak-anak bisa bawa orang tuanya. Nanti di remaja, pemuda didorong orang tuanya untuk diajak di tanggal 2 juga ya. Supaya boleh bersama-sama. Bagaimana Pak? Tadi Brother udah bilang kalau anaknya di luar negeri bagaimana? Ya kalau mau dikasih tiket bawa pulang juga nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya biarinlah yang di luar negeri ya. Tapi nggak ada yang di luar angkasa ya, nggak ada ya, itu aja yang penting ya. Terus kemudian ibadah hanya 1 jam saja. Nanti ibadah kami setting sedemikian rupa. Setelah 1 jam nanti Bapak Ibu akan turun di bawah. Selama nanti setengah jam Bapak Ibu akan disediakan meja-meja, setiap keluarga ada di sana. Dan disitulah nanti Bapak Ibu berfellowship dengan keluarga masing-masing. Kami akan menyediakan kopi, teh ya, dan minuman
Ya tentu saja aqua saja ya gitu ya. Ya di meja itu serta ada makanan. Ambil ngobrol, nanti bisa menikmati makanan. Seperti makanannya jangan tanya dulu. Nanti buktikan pada tanggal 2 itu, lihat di meja-meja ada makanan. Dan sementara ada di meja-meja itu Bapak Ibu nanti bisa akan dipandu dengan panduan-panduan apa yang harus dilakukan sebagai keluarga. Karena moto kita adalah strong family, dan tahun ini kita betul-betul untuk fokus kepada family. Tadi salah satunya adalah family, saudara ya. Makanya sangat penting sekali ya. Jadi saya tadi dengerin firman Tuhan yang disampaikan Brother Roy itu. Ada 5 itu, ternyata 1 ini bisa menarik 4-4-nya loh ya. Kalau tidak ini, tapi ingat bukan berarti saudara kalau begitu nggak usah kerja, enggak ya. Nggak kerja nggak makan saudara ya kan. Tapi kalau saudara kerja mengabaikan yang 4 ini ya, bilang sebelahnya kamu tahu sendiri itu ya saudara ya. Jadi itu intinya, sekali lagi bahwa nanti tanggal 2 makanya perlu diagendakan dari sekarang ya. Diagendakan dari sekarang tanggal 2 sekali lagi nanti pada 1 jam saja. Dan kemudian 30 menit kemudian saudara akan diarahkan untuk di meja-meja yang telah disediakan. Kami telah siapkan meja sedemikian rupa, jadi saudara jangan pusing untuk Pak kami bawa meja dari rumah, nggak perlu ya kan gitu ya. Cukup nanti meja sudah disediakan semuanya, semua disetting dengan baik. Dan Bapak Ibu semua nanti kita akan berfellowship. Saya dan Ibu Agustina akan berkeliling dari meja ke meja. Akan lewat aja dari meja ke meja. Jadi saudara ketika sudah kumpul cepat-cepat makan, habis itu sorry ya pulang. Nanti nggak ketemu saya. Di situ siapa tahu saya akan doa profetis buat keluarga. Saya akan dan sebagainya. Terserah tuntunan Tuhan kayak apa. Jadi kalau yang pulang duluan saudara yang nggak dapat berkat gitu ya. Tadinya saya berpikir doa berkatnya saya akan doa berkat di meja-meja. Jadi kalau sudah pergi dulu nggak dapat doa berkat ya. Bukan ngancem tapi itulah kira-kira. Gitu ya. Oke. Saudara semangat. Haleluya. Terima kasih Pak Roy untuk firman yang telah disampaikan hari ini. Mari kita mengangkat 2 belah tangan kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur, mari kita bersyukur. Bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Menyenangkanmu, senangkanmu,
Kiranya anugerah Tuhan turun atas hidup saudara. Anugerah yang melingkupi hidup saudara turun berlimpah-limpah dalam hidupmu. Menuntun langkah hidup saudara di dalam penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan menuntun engkau kemanapun engkau pergi. Dan penyertaannya itu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Happy Sunday, selamat hari Minggu.